Aku khilafah. Nggak boleh. Terus, aku Trinitas, boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah, namanya Trinitas. Ayo gerudukan aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu, berapa orang tadi itu, ayo, baik-baik sama saya. Mubahalah sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu pisan. Aku khilafah. Darahku ini khilafah. Nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Lah gitu aja pun. Wes? Oke. Kursi ini kok ada kene. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah, saudaraku, hari ini kita akan bahas Banser ya. Kita akan angkat ke permukaan ya, Banser, Ansor dan Banser. Suka nggak suka, manfaat nggak manfaat, ya inilah konsekuensi hidup, inilah sunatullah. Saya pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Salah benar, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, baik untuk saya, baik untuk Banser ya. Wabil khusus Banser Bangil atau Pasuruan itu. Saya rasa nggak semua Banser seperti itu, insya Allah begitu. Jadi viral intinya seorang Banser yang geruduk. Nah begitulah kebiasaannya Banser tuh. Sebelum saya bahas ini, Anda sudah tahu kan videonya viral kan. Sebelum saya bahas ini, ya kita reuni sedikit lah. Saya juga orang yang sedikit banyak sering bersinggungan dengan Banser sampai detik ini. Dulu saya difitnah HTI, difitnah Wahabi, difitnah radikal dulu di Facebook. Sampai sekarang pun masih difitnah radikal gitu. Begitu saya lawan, dilaporkan polisi, disidang. Dalam proses persidangan itu ada harta saya terdolimi, uang saya terdolimi, waktu, ya apa, nilai diri, ya kan, pikiran. Pokoknya itu ada yang dijarah di situ. Itu biar Allah nanti yang mengaudit. Padahal nggak salah. Itu dan NU sama Banser sama Ansor sama Kabid Humasnya sama polisinya sama medianya semua ngeroyok saya waktu itu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sampai detik ini saya masih sehat. Jasmani, rohani, ekonomi, waktu, freedom. Alhamdulillah. Bukan main-main itu. Palu Surabaya itu. Habis Surabaya selesai Palu. Tiap minggu harus naik pesawat pulang pergi hanya untuk menjalani sidang. Nah itu harta ada yang terdolimi. Tidak apa-apa. Itu Allah nanti yang mengaudit. Barakallah ya. Terus kemudian pembangunan pesantren dibatalkan, dikuyo-kuyo, pengajian dibubar-bubarkan, dizolimi. Itulah Banser yang sekarang. Jangankan saya, Ustadz Abdul Somad Abdul Somad aja dipersekusi, ya, Felixio langganan gitu. Itulah Banser. Nah, jadi oke.
Saya nggak tahu sampai kapan ya. Padahal dulu ya nggak seperti itu. Nah ini sekarang ini seperti ini. Kita malam ini akan bahas Banser ya. Suka nggak suka, mudah-mudahan manfaat. Nih saya putarkan videonya. Ini ada video-video lama ini. Kita putar, setelah itu kita bahas. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya kalau ada ya. Bukan niat mencaci, bukan niat apa, bukan ya bikin konten, mudah-mudahan manfaat. Tak pertanggungjawabkan dunia dan akhirat insya Allah. Nih videonya, ada 2 ini. Tak putar semua lah, 1, 2, 3, 4, 5. Tak putar semua, nanti tonton nih. Mereka biasa kumpulnya di sini kok. HTI itu. Kita tahu, kita semua by data, ada semuanya. Ya, tolong tidak ada lagi kegiatan HTI di sini, di wilayah sini, khususnya Kalisat. Yang kedua, saya minta madrasah ini juga ditutup. Izinnya dicabut. Karena mereka berkedok pendidikan. Nggak ada izin, Gus. Jadi Kemenag juga, Ada. Gus. Kemenag Oke, saya akan kirim surat ke Kemenag. Kalau perlu, saya akan sampaikan ini ke Menteri Agama. Mungkin butuh Saya pastikan. butuh dialogis dulu apa gimana? Tidak bisa. Ini sudah keterlaluan. Karena hasilnya, ngapunten Pak Inggi, salah satu ya murid dia itu sudah menghina Habib Lutfi, sudah menghina NU. Dan itu mereka lakukan di media sosial. Tidak ada pilihan lain. Ini sudah meresahkan warga kami. Kita tahu bahwa warga Kabupaten Pasuruan, khususnya Rembang, ini adalah mayoritas Nahdliyin. Jangan sampai kemudian seluruh warga Nahdliyin hadir di sini. Nggak akan muat ini, saya pastikan. Maka kemudian pilihannya tutup ini sekolahan. Ambil orang ini proses karena buktinya sudah jelas. Saya mau orang ini diproses, yang tadi juga diproses. Karena sudah jelas bukti-buktinya. Penghinaan kepada presiden. Ini presiden kita. Kalau ada yang menjamin, siapa yang menjamin? Harus proses, lanjut. Saya siap. Total ada berapa orang? Yang mana? Yang Hari ini kurang lebih kita masih datang 150 karena kita batasi memang. Ya, kita juga menghargai masa pandemi. Tetapi saya pastikan kalau hari ini minta 1000 sampai 2000 pasukan datang ke sini, saya akan datangkan sore ini juga. Siap. tujuannya apa Bang? Tujuannya ke sini kami ingin Kabupaten Pasuruan, khususnya di masa kita memperingati hari kemerdekaan kita, tidak boleh lagi ada perongrong NKRI. Siapapun itu, mau HTI, mau PKI, harus kita bumi hanguskan dari bumi pertiwi ini. Kedua tokoh ini. Siap, harus. Ini adalah di sini tempat halakoh, tempat belajar kelompok-kelompok HTI, dan ini tidak datang dari Kabupaten Pasuruan saja. Dari Lumajang, Probolinggo, pada datang ke sini semua untuk belajar tentang HTI dan khilafah. Mereka ingin merongrong NKRI. Ini sudah lama kita pantau. Langkahnya apa? Saya ingin yang pertama adalah proses pimpinan yang ada di sini yang sudah menghina presiden kita. Jelas, dan ini mengajarkan tidak baik kepada anak itu. Yang kedua adalah tutup sekolah ini, cabut izinnya. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Maka kalau itu tidak dilakukan, saya pastikan 2000 sampai 3000 pasukan kami akan hadirkan di sini. Siap. Siap, Dan. Siapa penalannya HTI? Lah ya terus sampean kok sing ngaku HTI lah penyebarno ideologi HTI. Lah salahnya apa? Loh, wong wis dilarang kok salahnya. Apa bedanya ambek PKI? Padha dilarang iki negara iki. Ayo aku kepingin ro alasane. Kepingin ganti negara iki ta? Salah saya itu di mana? Karena dilarang oleh undang-undang. Perpu nomor 2 2017. Tidak boleh lagi ada ya organisasi HTI dan seluruh ideologinya. Itu salah. Kalau saya salah, saya laporkan ke polisi. Sampean tunjukkan buktinya apa saya salahnya. Nama saya Zainullah. Terus salah saya apa? Salah nyebar ideologi khilafah iya apa enggak? Buktinya mana sampean nuduh seperti itu? Kepala desa dan semua orang juga sudah tahu orang sini. Laporkan ke polisi, laporkan ke Ramil, ke yang berwajib. Nama Zainullah, alamat ini, salahnya ini, sampai akan tunjukkan buktinya. Sidang di pengadilan, oke, silahkan.
Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, Ya. ingin saya Silahkan. sampaikan. Ini ya, Iya. gara-gara ajaran sampean, Mm-mm. anak buah sampean ngilokno Habib Lutfi, ngilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. Oke. Iya. Saya juga minta sampean mulai sekarang karena ini negara hukum Iya. dan hukum itu sudah ada. Oke. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampean laporkan Loh, saya. aku njaluk sampean. Laporkan saja. Aku njaluk sampean. Gelem tak enggak? Loh, saya salah apa kan? Gelem tak enggak? Salah apa? Loh, lah ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Oke. Saya atas nama Ketua Ansor. Iya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Iya, silahkan dilaporkan. Kok repot sampean? Ada polisi, ada Koramil, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Loh, surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, kiai kami dihina-hina. Organisasi kami dihina-hina. Dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima ya gampang anak polisi, Mas. Laporkan ke polisi, selesai kan. Halo. Oke, gimana? Itu yang di Rembang ya, itu yang di Rembang. Nah, di situ sempat bahas PKI, bla 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 bla. Ini banyak sekali orang-orang yang oke, harus saya putar nih ya, nih. Baru nanti kita bahas. Orang tua saya, nenek saya ini ikut perang loh Mbak, melawan PKI ini. Mau kalian dijajah sekarang oleh PKI? Enggak, orang mana tanya? Orang mana kamu? Enggak, bukannya kayak gitu. Tahu gak sejarah komunis? Enggak, gini Pak, gini saya jelasin dulu. Kalau saya kan sebagai karyawan nih di sini. Kata manajer dari. Manajer kita enggak di sini di Jakarta. Oh, kita nih di sini semuanya karyawan di sini. Jadi maksud saya yang bertanggung jawab untuk barang-barang di toko tentu kami enggak kan, karena kan kami di sini cuma karyawan biasa gitu, Bos. Iya, walaupun karyawan biasa, Benar. ini harus tahu. Masa sih kalian sekolah nggak tahu lambang ini? Iya. Orang tua saya, nenek saya ini ikut perang loh Mbak, melawan PKI ini. Mau kalian dijajah sekarang oleh PKI? Saya nanya. Nah, kok masih dijual ini? Ini makanya kita ada lambang-lambang kayak gini kita sita. Ini kita beli, ini mau kita bawa ke Kodim. Ini ada indikasi kalian. Apalagi ini tadi di depan sekali, bukan di belakang. Ini kayak sengaja. Walaupun lambang kayak gini. Mbak kan sudah lihat YouTube, ada beberapa orang pakai stiker PKI, pin PKI. Ini tandanya mau lahir lagi PKI. Tap MPR aja belum dicabut. Ini saya mau lapor nih. Nggak tahu nanti izinnya saya mau lapor ke wali kota sama gubernur. Karena ini kesalahan dari kalian, nggak teliti lagi. Inilah sekolah, kalian nggak belajar sejarah. Orang susah loh ngerebut kemerdekaan ini. Manajemen Dari tangan ini, manajemen kalian mana? Manajemen. Kita nggak ada di Palembang, cuma di Jakarta, Pak. Bukan di sini kan pasti ada. nih. Pasti ada. Mbak sebagai apa di sini? Saya di sini asisten supervisor. Ya namanya Supervisornya mana? siapa? Supervisor lagi libur. Di dusun Pak Mudik. Jadi Pak di toko DIY ini yang punya tuh di Jakarta, semua kantor tuh di Jakarta, di sini cuma jualan aja gitu. Kita nerima pun semuanya dari Jakarta. Ya makanya kan kalau Siapa kalian tahu punyanya? di pendidikan siapa manajemen di sini? Saya mau tanya. Saya tahu. Maksudnya Siapa di sini? Yang punya PIM ini saya tahu, Koko Tamrin. PIM ini. yang punya PIM kita nggak tahu, kita cuma Saya tahu bos yang di sini yang PIM kita ini. cuma kalau Mister DIY selebih Iya dari tahu. itu kita nggak tahu. Saya tahu, makanya manajemen sini siapa? Jangan sampai toko ini saya segel, jujur. Ini saya sudah telepon teman saya dari Kodim mau datang, ini nggak boleh kayak gini. Ya kalau urusan itu balik lagi kita nggak tahu Pak ya. Anda tahu nggak dihukum? Iya. Anda harusnya ya jangan ngomong kali Anda nggak tahu. Anda itu sekolah S berapa Anda? S1. S1. Masa nggak tahu ini lahir 94 S1? Astagfirullah. Ya, jadi gini aja Pak, Mbak. jadi gini nanti saya laporin habis ini ke manajer saya masalah masalah stiker ini gitu. Jadi Ya ini
kalian lapor, mau lapor apa enggak, ini kesalahan kalian, ini lambang PKI. Besok itu 100 tahun ulang tahun PKI. Tanggal 23 besok. Tahu enggak? Ya bisa jadi misalkan ini yang ada oknum yang naruh ke toko kita Enggak tuh gimana, mungkin Pak? oknum kalian itu sekolah kelas berapa? Enggak, orang mana tanya? Orang mana kamu? Jangan kayak gitu dong. Enggak, bukannya kayak gitu. Tahu gak sejarah komunis? Ya nggak perlu kayak gitu kalau kawan saya salah. Iya, maaf. Nih saya sebelumnya maaf. Tapi jangan dipakai lagi. Iya. Coba lihat dulu saya. Coba lihat dulu. Bukannya masalah gak penting. Penting bagi Indonesia. Tahu gak komunis itu apa? Hah? Udah sih jangan kayak gitu banget. Kamu juga saya rekam ya. Kamu jangan mentang-mentang orang pembela Islam jangan gitu banget. Saya juga Islam loh. Saya juga pakai jilbab. Ya saya Islam, saya tahu. Ya sudah. Jilbabnya dengan apa sih kamu? Kalau benar-benar jilbab belain Islam lah. Ya saya belain Islam. Dia memang bukan Islam. Tapi nggak perlu kamu begitu. Ya saya tapi Dia nggak komunis. ngerti. Dia nggak ngerti. Dia nggak Bukan masalah ada. ngerti. Jangan Dari kayak gitu, Pak. TNI aja, dari Pak Gatot aja. Nah, saya udah dapat saya. Dari Batam ini ke bawah. Oh, dari Batam itu, Pak. Saya terus terang Pak, kalau seandainya baju saya kalau ada 2, saya kasih Bapaknya sekitar saya. Coba. Memang betul Bapak tak tahu nih, Pak. Kami pun lihat ini kan dari belakang. Nah, ini PKI nih, Pak. Ini lambang Partai Komunis. Ini kalau di Pulau Jawa habis nih, Pak. Oh, Pak. Jadi, Apalagi kalau aparat yang melihat bahaya, Pak. Nah, itu makanya kami mengingatkan. Mungkin Bapak nggak tahu atau apa gitu kan. Bapak asli mana, Pak? Jauh dari orang Batak. Orang sini. Siotang. rumah di Jumrah. Di Jumrah masih Ini sana ya. mana? Mau ada baju apa? Nggak ada baju kaos dalam, Pak. Minta tolong lah Pak. Atau Ini kalau Bapak bisa, balikkan aja, Pak. Nanti banyak yang nengok. Bapak yang bahaya, Pak. Kami masih telur bagus. Nanti mana tahu yang lain. Bapak yang bahaya. Coba saya beritahu. Beliau ke DP, beliau ke DP ya, Bu. KTP-nya enggak sedang mengurus dia, Pak. Sedang mengurus. Iya. Ibu di mana? Apa? Datang baru. Iya. Ibu baru dari mana, Ibu? Dari Gunung Tua. Gunung Tua. Iya. Ibu maaf Bu ya, ini sebenarnya tak boleh. Ini gambar Palu Arit, Ibu. Bu, ini udah salah ini. Iya, Pak. Nah, itu salah. Soalnya ini masjid, gambar Palu Arit. Ini gambar ini kan nggak boleh dipakai. Bu. Iya, Pak. Di rumah Ibu di mana? Ada, Bu. KTP ada, Bu. KTP enggak bawa dong. Terus apa Ibu bawa? SIM? SIM juga enggak bawa. Tinggalnya di mana? Di Padojaya. Ada pulpen. Minta pulpen aja dulu. Berapa itu? Nah, supaya tahu aja maaf Bu ya, ini nggak apa-apa, Iya, cuma iya, kita nggak apa-apa, klarifikasi Pak. aja. Iya, enggak apa-apa, Pak. Sama Ibu klarifikasi aja. Iya. Soalnya Ibu ini udah. Siapa nama Ibu? Rani. Muhammad Agus Salim dijemput di rumahnya Dusun Sumber Gebang Panti, Jember, setelah seharian keliling mengenakan kaos warna merah darah bergambar Palu Arit, lambang khas Partai Komunis Indonesia. Kini Muhammad Agus Salim menjalani pemeriksaan di Mapolsek Rambi Puji. Di hadapan polisi mengaku kaos tersebut didapatnya dari pamannya. Sampai dapat dari mana kaos itu? Kaosnya. Iya. Dari paman. Di mana? Di rumah. Oke, gimana? Jadi banyak toko, banyak supermarket, banyak orang sekarang itu terang-terangan berani menjual souvenir logo PKI. Baik dipakai, baik helm, baik kaos, baik pin, baik merchandise atau apa di toko-toko itu ada. Padahal itu terlarang secara undang-undang. Tapi buktinya ada gitu kan. Dan saya belum pernah lihat banser sweeping logo PKI, saya belum pernah. Gitu ya. Terus kemudian nih Jokowi, singkat aja 1 menit, tidak sampai 1 menit ini. Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya gebuk detik itu juga. Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita,
tunjukkan kepada saya. Saya gebuk detik itu juga. Di konstitusi kita jelas, ada tab MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya gebuk detik itu juga. Saya ulang-ulang ya sampai 3 kali nanti itu. Ini manusia munafik ini. Oke. Kemudian yang terakhir, masih ada 3 video lagi. Ini video lama ini ya. Jadi ini harus saya ulang, Anda pasti sudah lihat video ini. Tapi nggak apa-apa, saya putar lagi, bukan dalam rangka merendahkan, bukan. Tapi ini dalam rangka untuk nyulek, ya lah rumangsa keculek matamu yo, alhamdulillah. Oh iya yo. Ya menyangkut nilai, menyangkut harga diri kan gitu. Nih, Banser joget ria bersama artis biduanita. Yang sudah nonton nggak apa-apa, tonton lagi. Beredar video Banser joget-joget dengan penyanyi dangdut. Inikah ajaran ahli sunnah? Banser dan Ansor akhir-akhir ini terkenal dengan aksinya yang suka membubarkan pengajian-pengajian umat Islam. Video kali ini banyak beredar anggota Banser berjoget ria dengan penyanyi dangdut. Padahal salah satu tujuan Banser didirikan adalah menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Miris ya, gereja dijaga, pengajian dibubarkan. Kalau joget-joget mah boleh. Parah bener ini ajaran macam apa ini? Pengajian dibubarkan, gereja dijaga, pengajian dibubarkan, dangdutan boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh ada 2 ini. Jangan ngomong oknum, jangan, ndak ada oknum. Ya ngono memang sing saiki yo ngono san. Ini mana ini? Magelang. Coba lihat. Rendah nggak nilai diriku kalau gini aku? Rendah nggak harga diriku? Rendah kan? Ini di depan mic ini, apalagi udah di depan biduanita. Rendah nggak? Ini video lama, ini jejak digital. Nanti cebong-cebongnya bales, muter jejak digitalku nanti. Nah, sambil ngerokok. Oke ya. Nah, sekarang terakhir nih. Baru kita kupas tuntas sampai sini. Siapa kita? Orang Islam. Siapa musuh kita? PKI. Siapa musuh kita? Korupsi. Siapa musuh kita? Penjilat. Siapa musuh kita? Anjing pengkhianat. Siapa musuh kita? Gitu rek, mbok sapa maneh sakarepmu. Siapa musuh kita? FPI. Siapa musuh kita? HTI. Siapa musuh kita? Khilafah. Aduh. Duh. Itu yang ngomong HTI, FPI, ku kerjane opo? Kasihan. Oke, sekarang kita bahas. Apa Gus kesan-kesanmu dengan yang sudah terjadi tadi itu, kesan-kesannya bagaimana? Ini sekarang kita bahas ya pelan-pelan. Mudah-mudahan ada hikmah di sini. Tidak semua banser ya seperti itu ya. Dan video ini kalau Anda merasa banser yang baik nggak usah tersinggung lah ya.
Banyak kok teman-teman Banser yang kesini itu, ada teman-teman NU yang kesini banyak. Bahkan kemarin sempat saya undang, demi Allah wallahi ini, ayo mas Leono Banser-Banser sing dewe unek-unek gak enak karo aku, khususnya Malang, ayo tak siapkan panggung ini untuk Anda. Terus kemarin sempat telepon, beberapa Banser telepon, di sini orangnya ditelepon dari Wajak sini, Wajak mana-mana ini. Oh iya siap, iya diskusi lah, yo siap, bla 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 bla, sampai tak tunggu sampai sekarang. Diskusi apapun, ini panggung milik siapapun, gitu, elegan gitu ya. Pro kontra nggak masalah, apa istilahnya itu, berarti elegan gitu ya, dinamis gitu, enak gitu, dinamikanya hidup. Oke, Gus Nur, gimana menurut pendapatmu video-video tadi itu, wabil khusus yang di Rembang, Bangil? Pertama, kesan-kesanku ya, main geruduk sok jagoan dan kurang ajar, itu kesanku yang pertama. Sama lah, dulu saya kan juga pengalaman di Ingrati, kan punya pengalaman seperti itu waktu mau bikin film itu. Udah tak tampilkan di Munja Channel dulu. Mau bikin film baik-baik, datang dengan kru baik-baik ke salah seorang pondok pesantren sopo Kiai Holili ya, gak salah ya, Kiai Holili. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau pinjem pesantrennya, saya mau buat film. Film tentang apa Gus? Film tentang santri yang ngebet kepingin ketemu Nabi Khidir. Jadi nanti nuansanya religius, nanti nuansanya itu seperti ini, seperti ini. Oh siap Gus, boleh pinjem pesantren saya. Sudah ada Banser 1-2 itu lewat, limbang-limbung, liwat. Apa jenenge bahasa Jawa niku? Riwa-riwi ndek ngarepku waktu itu kan, nggak ada apa-apa. Terus survei, Pak Kiai pondoknya sampean rusak ini, plafonnya gini-gini. Besok kalau syuting tak undang semua jamaah-jamaahku sing suki-suki itu biar lihat proses syutingnya. Sekalian tak ajak donatur bangun pesantrennya sama yang rusak-rusak ini. Seneng kiainya, terharu. Jam 10 pagi nyampe, jam 3 sore baru pulang saya, jam 4. Begitu saya pulang nyampe rumah ditelepon, kiainya sudah digeruduk sama Banser. Ya kayak tadi itu gayanya tuh. Subhanallah, akhirnya gagal bikin filmnya. Jadi apa Gus? Main geruduk ya gitu itulah, sok jagoan dan kurang ajar. Saya katakan kurang ajar ya, karena itu orang tua itu dibentak-bentak kayak gitu, sendirian lagi. Kurang ajar. Mentang-mentang jadi anggota dewan, kan tadi saya dengar sempat itu anggota dewan ternyata ya. Yang kedua, kesan-kesan saya melebihi polisi dan melebihi TNI. Iya ya, apa tak pikir-pikir ngalang-ngalai polisi ya. Dan di mana-mana saya perhatikan kalau sudah Banser turun, polisi ku sok ngene. Sepurane ya Pak polisi ya, sepurane ya. Iki unek-unekku iki, sepurane ya. Mesti gini polisi itu. Ada apapun. Ya tadi itu. Gebrak-gebrak meja di depannya kiainya tadi itu. Apa tadi waktu di ruang tamu tadi? Kan ada polisi satu. Gini. Jadi iki ya apa sih ngono loh. Banser itu bukan polisi, Banser itu bukan TNI, Banser itu cuma ormas. Kebetulan seragamnya doreng niru tentara ngono loh ya. Tapi kok tingkah lakunya seolah-olah punya payung hukum, punya legalitas, seolah-olah ngelebih-ngelebih polisi. Banser itu dibuat cuma untuk jaga kiai, jaga ulama, jaga pengajian. Barangkali ada ngisur-ngisur di wilayah pengajian. Nggak ada hubungannya Banser apa istilahnya nolak khilafah, NKRI harga mati, apa kudeta, ngubah Pancasila itu ranahnya polisi, ranahnya TNI, bukan ranahnya Banser. Sepura nih ya, barangkali Pak polisi nonton. Dan saya ngalami sendiri tuh. Pokoknya kalau Banser turun tangan tuh kok polisi bisa diem gitu. Wallahualam bisawab. Kok nggak polisi yang tampil? Sudah, wis mas. Ini aku jadi polisi nih. Wis mas. Yuk daripada kita rame di sini, aku sebagai petugas, aku harus mengayomi. Ayo kita ngomong di kantor polisi. Selesaikan di kantor polisi. Ngono lah aku jadi polisi nih. Ojo ngene mas, nggak boleh. Ini namanya persekusi mas. Banser nggak boleh ngono. Pak tua, HTI gini. Ayo, aku kabeh nurut karo aku. Kedaulatan hukumnya ono di aku. Ayo, nang kantor polisi bareng-bareng. Kita jelaskan di kantor polisi. Nek aku jadi polisi ini.
Gitu ya. Jadi melebihi polisi. Heran aku. Ya polisi ya duduk, TNI ya duduk. Kok gak izin gitu loh. Urusan kedaulatan bangsa, keselamatan bangsa, baik itu ideologi, baik itu faham, ya apapun yang nyangkut keselamatan NKRI, itu tugasnya polisi sama TNI. Udah titik. Bukan banser. Ya, lebokno iku, cekelan iku. Kalau memang negara ini masih negara. Karena setahu saya negara ini sudah karu-karuan misal. Jungkir balik aturannya. Apalagi nih? Defisit argumen. Nah, defisit argumen. Coba lihat, saya lihat video tadi itu. Apa kata yang dipersekusi tadi? Loh, ya laporno. Kamu HTI, kamu khilafah, ideologi khilafah. Loh ya laporno mah, negara hukum. Kan jelas. Ini gara-gara sampai santrimu menghina Habib Lutfi. Loh ya laporno, negara hukum. Surat pernyataan loh. Oh sudah disuruh laporkan kok sih maksud surat pernyataan. Wes defisit argumen pokoknya. Hujahmu minus. Kalau memang melecehkan Habib Lutfi, santrinya yang melecehkan, laporkan santrinya, kan bener. Nggak usah persekusi kiainya. Apalagi kiainya nyantai, ya laporkan, mas negara hukum ada polisi, kan selesai. Nggak usah ngotot-ngotot mencak-mencak kayak gitu itu. Isin rek, kon iku didelok wong saja nih. Semua orang tuh mencacimu sebenarnya. Yang setuju sama kamu itu cuma liberal, ya kan, sekuler, rezim, moncrot. Itu yang setuju. Le asli umat Islam tuh belenek, enak. Le asli Islam loh ya. Karena itu saudaramu, gimana saudaramu, umurnya lebih tua, petentang-petenteng, nggak gitu. Ngomong-ngomong Habib Lutfi ya sebenarnya bukan dia saja, banyak yang ngeritik. Jadi inget Eko, anak Eko Besuki itu ngaku santri ini Habib Lutfi. Habib Lutfi itu sudah merapat ke penguasa, nih ya, sudah jadi watimpres, sudah istilah merapat ke rezim, ya konsekuensi, terima resikonya. Kalau sudah ada orang yang mulai nggak hormat, mulai nggak takdim, mulai mengkritik, terima resikonya. Nggak usah gebrak-gebrak begitu. Wes ya, itu argumenku, kesan-kesanku seperti itu. Ya lapor nona polisi kan selesai, dihukum kalau terbukti. Terus apa ini? Merubah ideologi hanya bisa dengan partai dan kudeta militer. Nah gitu loh, nggak bisa orang tua itu merubah ideologi Pancasila jadi khilafah, itu nggak ada. Karena yang bisa merubah ideologi Pancasila jadi khilafah itu cuma dua, partai sama kudeta militer. Ingat, partai, yang kedua kudeta militer. Kudeta militer baru bisa dirubah itu. Pancasila jadi khilafah, dikudeta dulu. Dan terbukti sampai detik ini nggak ada partai yang ngusung khilafah. Nggak ada, walaupun partai Islam sekalipun. Kok cempreng suaranya? Nggak wungkul. Nggak ada partai Islam, PAN, PKS, ya kan, PKB. Nggak ada ngusung khilafah. Dan nggak ada tentara yang bisa mengkudeta. Karena hanya dua itu. Paham? Yang bisa merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah atau apapun itu hanya partai dan kudeta militer. Bukan mbah tua, kiai kampung seperti itu. Apalagi? Nah, sekarang gini. Ayo saya undang, ini barangkali di Malang ada, ngapunten, mantan HTI atau ex HTI atau pentolannya HTI atau yang paham khilafah atau apapun, monggo saudaraku yang ada di Malang ya, atau yang di Surabaya, di Jakarta pun boleh. Nanti saya penuhi akomodasinya, nanti saya
ongkosi pulang pergi, datang ke panggung, ke konten GN13 ini. Ayo kita ngomong di sini. Khilafah itu apa? HTI itu apa? Gitu ya, kita jelaskan di sini, kita kasih pencerahan kepada masyarakat. Barangkali di Malang ada mantan HTI, ex HTI, atau orang yang masih berpegang teguh kepada ideologi HTI, atau khilafah, monggo tak undang sampean ke sini. Yang kedua, monggo Banser, yang di Malang boleh, yang di Bangil boleh, yang di Jakarta boleh. Tak ongkosi pulang pergi, tak penuhi akomodasinya, monggo ngobrol di sini. Pencerahan umat, kasih pencerahan, jangan bentak-bentak di depan media viral, izin. Tak undang ke sini, HTI tak undang, Banser tak undang, monggo. Malang boleh, Pasuruan boleh datang ke sini, elegan, sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Tak wawancarai di sini, atau kalau enggak ya siarkan ke masyarakat, ini loh begini, gitu loh ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kapan? Monggo secepatnya, nanti tak kasih narah hubung, telepon ke sini. Gus, saya siap datang nang kantormu. Aku tak ngomong masalah HTI, aku tak ngomong masalah khilafah. Ini perlu diluruskan. Nah, terus satunya boleh, yang Banser boleh. Gus, aku siap datang ke rumahmu. Harus kita jelaskan masyarakat, harus kita edukasi masyarakat bahwa HTI itu begini, khilafah itu begini. Baru nanti biar umat yang menilai. Gitu. Insya Allah lebih bagus kalau gitu. Terus apa lagi nih? Nah, jadi pendapatku tentang video tadi gak selamat kon, insya Allah. Gak dongano elek aku, gak selamat ditenono kon. Wong tua itu salah di matamu belum tentu salah di mata Allah. Ya, gak selamat kon. Cuma metentang-metenteng. Nah, sekarang yang terakhir nih. Ada dua terakhir. Aku ndak mau bahas HTI-nya. Dan aku bukan orang HTI, aku bukan orang FPI, aku bukan orang HTI, aku bukan orang siapa, nggak ada. Aku ya aku, titik. Nah, cuman kan kamu itu selalu khilafah, selalu itu. Nah, jadi ini yang bikin aku nggak terima itu loh, sama kamu itu Banser yang di video itu. Aku tuh nggak terima itu kalau kamu sudah nyangkut paut khilafah. Khilafah itu bukan HTI, HTI itu bukan khilafah. Sudah sering kita ngomong, Cak Nun juga ngomong. Buatan manusia, buatan manusia, buatan manusia, buatan manusia. Apalagi buatan manusia, semua ini produk manusia. Nah, kalau khilafah itu produknya Allah. Khilafah itu produknya Allah. Khilafah itu kalau kita sederhanakan adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu namanya khilafah. Kenapa? Sistem hukum Islam itu namanya khilafah. Dilarang melebihkan timbangan, dilarang mengurangi timbangan, dilarang nyolong, dilarang korupsi, dilarang riba, dilarang zina. Itulah khilafah. Makan, baca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu khilafah. Masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, itu khilafah. Sistem, jangan korupsi, itu khilafah. Itu sistemnya. Dan Pancasila itu khilafah, ketuhanan yang Maha Esa, itu khilafah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu khilafah. Memakmurkan rakyat itu juga khilafah, itu hukum Islam. Aneh kan? Nah, yang menjalankan sistem khilafah itu adalah khalifah, manusianya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hukum Islam, aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Tidak boleh.
Terus, aku Trinitas, boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah, namanya Trinitas. Boleh. Aku PKI, boleh. Heran aku. Ini tak catat ini. Kalau Buddha itu Siddhartha Gautama. Aku Siddhartha Gautama, orang Buddha. Boleh. Kalau orang Hindu, Sanatama Dharma. Aku Sanatama Dharma. Aku Trinitas. Aku khilafah. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau Kristen Trinitas, kalau Buddha Siddhartha Gautama, kalau Hindu Sanatana Dharma, kalau Islam khilafah, apa bedanya? Nggak terima aku, rek. Aku khilafah. Ayo gerudukan aku, ayo. Aku khilafah. Aku khilafah. Gerudukan ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo gerudukan aku. Aku bukan HTI, tapi aku khilafah. Jancuk jaran. Ambil Quran le. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu, berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya. Mubahala sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah, dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah, dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu pisan. Aku khilafah. Murup aku lewat kerung khilafah diutik-utik itu. Murup aku. Gak peduli setan. Silahkan gak cocok sama HTI. Gak ngurus aku. Tapi ojo nyebut khilafah-khilafah. Terlarang-terlarang. Matamu terlarang. PKI yang terlarang, bukan khilafah. Iki aku di rumah, otomatis sudah kena anak istriku semua itu sudah, ikut sudah. Pengkhianat, bangsat, koruptor, PKI Harun Masiku, bawa negara bangkrut, utang banyak, dijerat riba, sibuk aja nuduh khilafah, khilafah, khilafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku khilafah. Ya Allah, aku khilafah. Imanku mengatakan aku khilafah. Aku adalah pemegang, darahku ini khilafah. Nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Kalau ternyata aku salah, dilaknat 7 turunanku. Tapi kalau kalian yang
Rembang kemarin yang salah, dihancurkan 7 turunanmu. Aminkan. Kalau kurang puas, besok aku datang ke sana. Kau lek ngomong HTI itu mungkin nggak ngurus aku. HTI kamu nggak ngurus. Kamu kalau sudah ngomong khilafah itu pokoknya hancur. Gak terima. Itu hukum, itu darahku itu. Hukum Islam. Sebagaimana Kristen menganut Trinitas. Sebagaimana aku menganut khilafah. Guys ya. Nih, tak pegang terus Al-Quran nih. Ini sudah tak siapkan beberapa tulisan. Renungkan saudaraku. Bismillah ya Allah. Mana leh? Minta leh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, ya wis tak turunkan intonasiku. Monggo. Siapa namanya itu yang di video itu? Saya nggak tahu, yang anggota DPR yang mencak-mencak itu. Monggo. Sama yang datang ke sini atau saya datang ke tempat sampean. Nggak usah banyak omong, langsung mubahal aja wis. Kita baik-baikan aja lah yuk. Mubahal aja. Di mana lah? Walah sampean yo pasti sampean punya lah anak banser di Malang sini juga banyak kok. Datanglah Gus. Monggo ketemu mubahal ayo. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Nanti mana yang hancur? Lah gitu aja pun. Aku penganut khilafah, kamu penentang khilafah. Mana yang hancur? Monggo. Anda tahu kok, saya nggak pernah main-main insya Allah. Serius saya ini. Kalau HTI silahkan, itu bukan urusanku. Dan aku bukan HTI. Kasihan. Sebenarnya kamu itu difitnah, kamu itu diadu domba, kamu itu ya. Atasanmu itu kenyang itu. Yang di bawah ini yang nggak tahu apa-apa, ini ruwet. Ini ada tulisan ini bagus nih. Khilafah tidak ada dalam syariat Islam. Kan banyak itu banser-banser yang ngomong syariat itu tidak ada di dalam syariat Islam. Gus-gus Nusantara kan juga sering ngomong syariat tidak ada dalam apa, khilafah itu tidak ada dalam syariat Islam. Nah sekarang ini ada tulisan bagus. Kalau khilafah tidak ada di dalam syariat Islam, terus apakah demokrasi ada di dalam syariat Islam? Kalau khilafah nggak ada di dalam syariat Islam, terus aku tanya, kira-kira kalau demokrasi ada tak di dalam syariat Islam? Terus apa republik itu juga ada di dalam syariat Islam? Nih, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih. Mereka semua adalah tokoh-tokoh khilafah yang menguasai dunia lebih dari 1000 tahun. Maaf, belum ada orang kita yang melampaui kebesaran mereka sebagai tokoh khilafah. Yang disebut tadi itu Umar bin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rashid, Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih. Mereka adalah tokoh-tokoh khilafah yang menguasai dunia lebih dari 1000 tahun. Dan belum ada tokoh-tokoh dari kita, ya, orang-orang kita yang melampaui kesuksesan dan kebesaran mereka sebagai khilafah. Mereka yang tidak terlalu peduli apakah khilafah itu ada di syariat Islam atau tidak. Mereka nggak peduli, nggak ribut kayak kalian ini. Khilafah itu untuk dan bagi muslim yang mentalnya superior. Sejarah membuktikan itu. Khilafah bukan untuk muslim yang mentalnya inferior. Tapi teriak revolusi. Khilafah tidak cocok untuk kita.
Kita yang suka ngutang. Nah, bener memang. Jadi khilafah itu memang nggak cocok sama Indonesia ini, nggak cocok. Kalau disandingkan dengan nama-nama yang di atas tadi itu, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, nggak cocok memang khilafah dibawa ke sini. Kenapa nggak cocok? Karena kita suka ngutang, kita suka jualan aset negara, kita yang mata uangnya terus ambiar tapi pelongo-pelongo, kita yang pengetahuan sejarah Islamnya minim, kita yang buta geopolitik dunia. Ya, dan kita suka memeras rakyat, kita suka malak-malak rakyat. Gak cocok memang khilafah di Indonesia ini, gak cocok. Wis, oke ya. HTI sekarang memilih sebagai organisasi dakwah tidak berbadan hukum, dan itu syah berdasarkan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Surat keputusan sidang di Pengadilan Petun Jakarta Timur hanya mencabut badan hukum HTI. Tidak ada keputusan membubarkan HTI atau larangan khilafahnya. Jadi yang dicabut cuma badan hukumnya. Ya. Tidak membubarkan khilafahnya. Tidak ada satu pun diktum dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30.AH 01.08 tahun 2017 maupun amar keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkatan pertama sampai tingkat kasasi yang menyebut HTI sebagai ormas terlarang. HTI hanya dicabut badan hukumnya sehingga demi hukum badan hukum HTI bubar. Nah, sebentar. HTI yang dicabut hanya badan hukumnya sebagai organisasi dakwah tanpa badan hukum pun syah. 2. HTI hanya menyampaikan dakwah solusi syariah dan khilafah yang dijanjikan Allah, yaitu berkah tanpa kekerasan, ya, tanpa ngebom orang, tanpa persekusi orang, tanpa bakar ban dan lain-lain. Disampaikan di depan ulama, di depan umat, di depan DPR, di depan MPR. Kalau nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima ya nggak apa-apa. HTI tidak pernah maksa. Di mana makarnya? PKI menyebarkan paham ateis, komunis dengan cara kekerasan sampai membunuh. Negara hancur karena mengikuti janji iblis. Dakwah syariah dan khilafah HTI pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengikuti sahabat dan jumhur ulama, dilindungi konstitusi pasal 29 kebebasan melaksanakan ajaran Islam. Ini pokok dakwah HTI. Namun yang dimasalahkan masalah remeh-temeh, yaitu kritik anggota HTI pada Habib Lutfi yang menolak khilafah dan mengkritik beliau, dan yang mengkritik beliau itu banyak sebenarnya. Wis kurang lebihnya begitu catatannya. Kesimpulan saya, kalau aku emosi itu bukan karena HTI, tapi khilafahnya yang disentuh-sentuh. Dan khilafah itu imanku soalnya. Dan kamu main-main di wilayah imanku. Mudah-mudahan video ini manfaat. Ya, barakallah, barakallah, barakallah. Mudah-mudahan video ini manfaat. Dan saya nggak main-main. Salah benar aku sudah pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah dek, 1 menit terakhir. Harun Masiku, BPJS yang mencekik rakyat, harga melambung, ya, BPJS, bus Transjakarta, korupsi maksudnya, Meikarta, reklamasi, apalagi dana haji, Asabri, BUMN yang merugi di mana-mana, PHK di mana-mana, carut marut di mana-mana, koruptor di mana-mana. Rusaknya bangsa ini bukan karena khilafah. Rusaknya bangsa ini bukan karena khilafah. Rusaknya bangsa ini bukan karena khilafah. Rusaknya bangsa ini karena rezim kapitalis liberal sekuler, bukan karena khilafah. Demi Allah bukan karena khilafah. Lawan dan tantang, silahkan terima ini. Sekarang ini ekonominya susah, rakyat di mana-mana susah, menjerit di mana-mana, dan itu bukan karena khilafah. Jelas. Bahkan orang-orang yang ketangkap KPK UT itu rata-rata bukan khilafah itu kayaknya itu.
Rata-rata itu orang aku Pancasila, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, rata-rata begitu mulutnya yang ketangkap KPK itu. Alhamdulillah. Wes tak tutup, mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu kali Al-Fatihah, teman. Mudah-mudahan salah benar biar aku bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Video ini, yuk kita satu kali baca Al-Fatihah, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk saya, untuk Anda yang nonton, dan untuk siapapun. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.